Bismillah sobat takwa. Di antara landasan utama ilmu ma'rifatullah atau mengenal Allah, mengenal sifat-sifat ketuhanannya adalah untuk menimbulkan rasa cinta di hati para makhluknya. Benarlah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Senantiasalah mengenalnya, maka kita akan senantiasa pula mahabbah kepadanya. Cinta itu akan timbul jika kita mengingat kebesarannya, kekuasaannya, dan segala karunia-Nya. Iman dan cinta ibarat dua keping mata logam yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Besar kecilnya tingkat keimanan menunjukkan besar kecilnya cinta kepada Sang Rob. Seberapa besar pengorbanan kita dalam membuktikan arti cinta, sebesar itu pula tingkat keimanan kita. Seperti halnya Allah ingin membuktikan rasa cinta kepada hambanya yang menyatakan iman dengan mengujinya. Terdengar kontras, tapi itulah pembuktian rasa iman dan cinta itu adalah dengan adanya ujian. Apakah dengan adanya ujian yang diberikan seseorang itu masih teguh dalam keimanan dan keislaman yang dipegangnya? Apakah dengan adanya cobaan itu seorang hamba masih setia dengan pengakuan cintanya kepada Sang Maha Kuasa? Quran Surat Al-Baqarah, Allah telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Logika sederhana di atas selaras dengan apa yang dikatakan Allah bagi orang-orang yang beriman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Iman dan ujian sama halnya dengan iman dengan cinta. Anda beriman, maka itu menunjukkan rasa cinta Anda kepada Zat yang Maha Kuasa. Dan pembuktian kualitas cinta itu salah satunya adalah dengan adanya ujian. Bagaimana seorang guru tahu kualitas masing-masing muridnya tanpa ia menguji kemampuannya mereka terlebih dahulu? Begitu pula Allah Ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan salah satu tanda rasa cinta Allah kepada hambanya adalah dengan memberinya ujian. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dikatakan, Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, niscaya Allah akan memberikan mereka cobaan. Allah ingin mendengar suara rintihan munajat serta tangisan hamba-hambanya yang diuji dengan doa-doa mereka di tengah malam. Ia ingin hamba-hambanya semakin yakin bahwa ada Allah yang senantiasa akan menolong hamba-hambanya kala diuji. Ia ingin dengan ujian itu hamba-hambanya semakin mendekat erat padanya dengan keluh kesahnya dan permohonan-permohonannya yang dipanjatkan. Allah ingin si hamba semakin bergantung dengan kekuasaannya, karunia dan pengampunannya, sehingga pada titik nadir seorang hamba patut mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, dimintai pertolongan dalam segala keadaan kecuali hanya Allah semata. Itulah inti tauhid yang sebenarnya, agar manusia senantiasa kembali kepadanya dengan sepenuh-penuhnya tanpa
tanpa keraguan sedikit pun. Akhir tujuan dari nikmatnya ujian adalah ekspresi cinta dan mencintai antara hamba dengan Rabb-Nya. Mungkin jika kita berkeluh kesah kepada makhluk saat tertimpa musibah, maka yang ada bisa jadi sedikit solusi atau justru caci maki. Tapi pernahkah Allah akan bosan dengan rintihan-rintihan hambanya dalam bermunajat dan berdoa? Sungguh, Ia akan memberikan solusi yang mungkin kita tidak pernah sadari. Ia akan menjawab doa-doa kita dengan cara-caranya yang lebih indah dan mungkin tidak pernah kita sangka. Sobat Takwa, adanya ujian selain dari pembuktian cinta Rabb kepada hambanya juga sebagai sarana untuk meneguhkan jiwa dan keimanan seorang hamba. Apakah mereka sungguh-sungguh beriman atau pura-pura beriman? Apakah mereka benar-benar cinta kepada Allah atau hanya mengaku cinta tapi palsu belaka? Dari adanya ujian hidup terhadap manusia, Allah berkenan mengetahui karakter dan tingkat keimanan mereka. Dari ujian pula, Allah berkenan untuk menilai dan mengelompokkan siapa di antara umat ini yang memiliki kesungguhan atau yang tidak sungguh-sungguh. Yang dikatakannya pada Quran surat Muhammad ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Sobat Takwa, dari pemaparan-pemaparan sederhana di atas berdasarkan landasan Al-Quran dan hadis Nabi, maka selayaknya sikapilah aneka ujian dengan kacamata batin yang sangat indah. Senantiasa bersabar dan bersabar tanpa batas, seraya menguatkan hati dengan memohon kepada Allah sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Talut dan tentaranya ketika mereka menghadapi Jalut. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbis aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum-kaum yang kafir. Marilah kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal-amal kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.